Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi penduduk. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. A. Sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah cahaya matahari, angin, dan air. B. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Contohnya yaitu tumbuhan seperti kelapa sawit, padi jika habis dapat ditanam kembali. Sedangkan hewan seperti sapi, ayam itu bisa dikembangbiakan lagi. C. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Nah, ternyata sumber daya alam ini dapat mempengaruhi kehidupan penduduk, terutama pada bidang kegiatan ekonomi. Namun sebelumnya, Ananda tahu tidak apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mencakup kegiatan produksi yaitu penghasilan barang, kemudian kegiatan distribusi yaitu penyaluran ke konsumen, dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Keberadaan sumber daya di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi alam Indonesia yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonomi pada masyarakat pedesaan sangatlah bervariasi tergantung dengan kondisi alam, misalnya pegunungan. Di daerah tersebut, mereka memanfaatkan daerah yang subur untuk dijadikan tempat bertani atau berkebun, seperti bertani padi atau sayur-sayuran. Sedangkan daerah yang tandus biasanya memanfaatkan tanah untuk membuat batu bata, genting, atau kerajinan lainnya. Kemudian di daerah pantai, masyarakat daerah pantai biasanya melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menjadi nelayan, yaitu menangkap ikan dan hasil laut lainnya, kemudian dipasarkan. Kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan biasanya melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha. Misalnya perdagangan, masyarakat kota banyak yang berdagang dengan membuka warung atau toko. Kemudian perindustrian mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya industri karet yang mengolah karet menjadi ban mobil. Masyarakat perkotaan banyak yang bekerja di bidang industri. Mereka bisa bekerja menjadi manajer atau tenaga administrasi di perkantoran, atau juga sebagai tenaga ahli di pabrik. Nah, dari penjelasan Bunda tadi, jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ke Bunda. Jika sudah mengerti, kerjakan latihan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.